Balik lagi nih guys di channel Jawak Smart. Pada video kali ini kita akan bahas tentang dimensi 3 jarak titik ke bidang. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nah, baik, kali ini kita akan bahas tentang jarak titik ke bidang. Dimana sebelumnya kita sudah bahas tentang jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis, dimana itu merupakan materi prasyarat untuk bisa memahami tentang jarak titik ke bidang. Nah, di sini ada sebuah bidang V dan ada titik A, dimana yang dikatakan jarak titik ke bidang itu ketika kita menghubungkan atau menarik garis dari titik A ke bidang V, di mana dia berbentuk tegak lurus untuk semua garis yang ada pada bidang V. Maka itulah yang dikatakan jarak titik ke bidang. Nah, inilah yang dikatakan jarak titik A ke bidang V. Ini kita akan menjelaskan langkah menentukan jarak titik ke bidang. Nah, di sini sudah saya buat sebuah bidang dan juga titik A. Di sini ada bidang V. Nah, ini yang sebelah kanan itu adalah langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, buat garis dari titik A yang tegak lurus ke salah satu garis pada bidang V. Atau saya ambil garis pada bidang V itu adalah yang BC, ya, dari titik A yang tegak lurus ke garis BC. Ya, ini dia. Ya, saya beri nama dia P. Itu untuk langkah pertama. Nah, untuk langkah kedua, buat garis pada bidang V melalui titik P yang tegak lurus dengan garis BC, ya. Tegak lurus dengan garis BC. Maka ini dia. Ya. Saya beri dia di titiknya ini O. Ya, tegak lurus terhadap garis BC. Di mana inilah garis yang mewakili bidang V. Yang ketiga, jarak dari A ke bidang V sama dengan jarak dari A ke garis OP. Ya, saya ulangi. Jarak dari A ke bidang V sama dengan jarak dari A ke garis OP. Ya, dari A ke bidang V, yang dimana garis OP ini mewakili bidang V. Maka inilah yang dimaksud untuk nomor 3, ya, dimana dia berbentuk tegak lurus, ya. Saya beri ini X. Maka masuklah langkah keempat, jarak A ke OP sama dengan AX. Jarak A ke garis OP adalah AX. Nah, itulah yang dikatakan menentukan jarak titik ke bidang. Untuk menghitung jarak dari titik A ke bidang V, maka diwakilkan oleh garis AX. Maka jarak dari titik A ke bidang V itu adalah AX, ya. Ya, kita disuruh mencari jarak titik A ke bidang BDHF, ya. Ini dalam arsiran BDHF. Ya, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang BDHF. Bagaimanakah caranya? Nah, perlu diketahui di sini BD merupakan diagonal sisi, ya. Di mana diagonal sisi BD itu tegak lurus dengan AC, ya. AC. Ini kita tarik garis dari BD ke titik A, di mana dia tegak lurus terhadap AC. Nah, karena yang ditanya hanya jarak dari titik A ke bidang BDHF, maka bisa mewakili dari A ke titik BDHF, ya, bisa mewakili dari jarak A ke P. Ya. Jadi jarak A ke P itu merupakan setengah dari
jarak A ke C, ya. A ke C itu merupakan diagonal sisi, sama dengan 1/2 AC. Sama dengan 1/2. Ya, di sini AC-nya berapa? Karena ini merupakan diagonal sisi, maka AC di sini, ya, AC sama dengan 8/2. Ya, pada video sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ini 8/2 sama dengan 4/2. Jadi, jarak titik A ke BDHF atau sama dengan dari AP sama dengan 4/2 cm. Nah, untuk contoh yang kedua, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB 8 dan TA 12 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, di sini sudah ada limasnya bidang ABCD, ya, panjang AB 8, panjang TA 12 cm. Dimana kita mau menghitung jarak titik T ke bidang ABCD, maka kita tarik titik T terhadap bidang ABCD membentuk garis tegak lurus. Nah, maka ini juga bisa kita katakan kita mencari tinggi limas. Ya, jarak dari titik T ke bidang ABCD atau yang mewakili itu adalah TP. Kita cari jarak titik T ke bidang ABCD, kita ambil bidang bantuannya segitiga dari ACT, ya. A C T. Nah, di sini titik P. Nah, kita tulis dulu semua jarak-jaraknya. AT itu 12, ya. Berarti TC juga 12. Nah, AC itu merupakan diagonal bilang dari ABCD. Berarti ini adalah 8/2. Nah, karena ini panjang sisi kiri dan kanan itu sama, maka ini panjang AP itu berarti pas di titik tengahnya titik P, maka ini kita bagi 2 menjadi 4/2, dan untuk PC juga 4/2. Nah, bisa kita cari panjang TP sama dengan, kita menggunakan rumus Pitagoras karena dia berbentuk siku-siku, ya. Bisa menggunakan segitiga APT atau CPT, sama saja, ya. Maka akar ini kita pakai aja APT, berarti AT kuadrat dikurang AP kuadrat, ya, sama dengan akar, ya, panjang dari AT 12 berarti 12 kuadrat dikurang panjang dari AP berarti 4/2 kuadrat, sama dengan ini 144 dikurang 4 kali 4 16 dikali 2 sama dengan akar dari 144 dikurang 32 sama dengan akar dari 112, ya. Akar dari 112 itu adalah 4/7. Maka jarak dari titik T ke bidang ABCD atau yang mewakili sama dengan TP, yaitu 4/2
akar 7 cm.